Kita akan pelajari pelajaran yang kelima, dan ini betul-betul sambungan dari pelajaran yang lalu, yang keempat. Pelajaran keempat judulnya apa? Salvation. Pelajaran kelima, Bagaimana supaya diselamatkan? supaya diselamatkan. Jadi ini satu package. Kita diselamatkan dari apa? Anugerah. Dari dosa. Lanjutannya, kita diselamatkan dari apa? Kematian kedua. Kita diselamatkan dari penalti. Ya. Masih ingat pelajaran tentang 3 dimensi keselamatan? Ya. Sanctification. Ada 3 hal yang harus kita ketahui tentang dosa. Yang pertama, the penalty of sin, hukuman dosa, yaitu apa? Maut. Maut. Yang kedua, lalu dimensi yang kedua, dosa itu bukan cuma menghasilkan penalti, tapi dosa itu punya power. Jadi kita diselamatkan dari power of sin. Baru yang ketiga, kita diselamatkan dari the presence of sin. Itu pelajaran yang lalu. Diselamatkan dari penalti dosa disebut apa prosesnya? Justification. Diselamatkan dari power of sin, Sanctification. diselamatkan dari presence of sin, Glorification. glorification. Baik, sekarang how to be saved? Jadi kita akan membicarakan tentang langkah-langkah bagaimana kita bisa diselamatkan. Kalau saudara pelajari Alkitab tentang cara kita diselamatkan, ada 2 hal yang sangat mengesankan tentang bagaimana Tuhan menyediakan langkah-langkah menuju keselamatan. Apa kesan saudara bila mana membaca tentang peristiwa orang Israel dipagut ular di padang belantara? Apa perintah Musa kepada Israel sesudah dia buat itu ular tembaga? Angkat ular itu dan pandang ular itu. Jadi kalau disingkatkan, perintahnya adalah look and live. Pandanglah, maka kamu akan hidup walaupun sudah dipagut ular. Perintah itu sangat apa? Powerful. Powerful. Apa lagi? Bikin hope. Cara bagaimana orang berdosa bisa selamat menurut Alkitab, cara itu sangat simple. Sangat simpel. Waktu penjaga penjara di Filipi bertanya, "Tuan-tuan,
apakah yang harus kami buat supaya kami bisa hidup kekal, bisa selamat? Jawabnya sangat apa? Simpel. Simple. Apa jawabnya? Percaya. Percaya. Percayalah. Simple. Yang kedua, sangat praktikal. Mengapa? Mengapa jalan menuju keselamatan, langkah-langkah menuju keselamatan itu sangat simpel, sangat praktikal? Mengapa? Masih ingat kota perlindungan? Itu maksudnya apa? Jalannya harus Rata. selalu under repair, sign-nya harus jelas, lokasinya sama rata. What is the idea behind that simplicity? Supaya orang semua bisa Punya akses. punya akses. Karena Tuhan mau berapa Semua orang orang selamat? Semua orang selamat. Jangan lupa, Tuhan menghendaki semua selamat. Kalau negatifnya, Rasul Petrus katakan, Tuhan tidak mau seorang pun Yang binasa. binasa. Karena Tuhan mau supaya semua selamat, steps needed for salvation dibuat simple And practical. dan praktikal. Lihat saja contoh bronze snake di padang belantara. Perintahnya hanya apa? Pandang dan Pandang. Look and live. Mengenai the bronze snake, ular tembaga ini, spiritual lessonnya adalah ini. Ular itu melambangkan siapa? Yesus. Ular melambangkan siapa? Yesus. Yang sudah tahu. Yesus. Sebelumnya, Setan. Setan. ya, kalau kita membaca Alkitab, ular itu melambangkan setan. Tapi di sini ular melambangkan Yesus. Yesus. Jadi ada yang disebut transfer from a symbol of Christ, from a symbol of death into a symbol of life. Ular yang merupakan lambang kematian diubah jadi lambang kehidupan. Dan ular di sini melambangkan siapa? Yesus. Yesus. Jesus became the bearer of our sin in order to save us. Ayatnya di mana? Saya sengaja kosongkan ini dengan pengharapan saudara-saudara pasti tahu dan harus tahu. Itu ayat besar dalam Alkitab. Ayat mana? Yohanes. Yang memberikan indikasi kepada kita kenapa Yesus dilambangkan sebagai ular. Jawabnya, Jesus became the bearer of our sin in order to save us. Sekarang ayat Yohanes 3 dan 16 menit. bukan. Ya, saya nggak tahu kenapa nggak ditulis di sini. Tapi ayat itu harus ada di sini. Yang peristiwa Yohanes Pembaptis itu dia lihat Yesus. Bukan itu. Mesti lebih seret lagi.
Coba sekarang tulis dan jangan sampai lupa lagi. 2 Korintus 5, 2 Korintus pasal 5 Ayat 14 ini. ayat 21. Ini boleh baca. Dia yang tidak mengenal dosa telah Oke. dibuatnya menjadi Dia- dosa. Dia yang tidak mengenal dosa. Dosa. Siapa? Yesus. Yesus. Dia yang tidak mengenal dosa, terus Telah dibuatnya menjadi dosa karena kita. telah dibuatnya menjadi dosa Karena kita. Supaya dalam dia kita dibenarkan oleh Allah. Jadi Yesus yang tidak pernah berbuat dosa telah dijadikan dosa supaya kita orang yang berdosa bisa Diselamatkan. diselamatkan. 2 Korintus 5 ayat 21. Baik, sekarang kita masuk di diskusinya, discussion. Steps needed for salvation. Kalau saudara pelajari pelajaran yang kelima ini, ada berapa langkah menurut versi Sekolah Sabat? 3. 3. Doug Batchelor menulis buku, menurut dia 7 steps. Dia lebih mendetail 7 steps to salvation. Sekolah Sahabat kita hanya 4. Dan Batchelor punya buku lebih mendetail. Baik, langkah yang pertama, Pak. Ini dia. Sadar akan dosa kita. Ini D-nya dihapus. Recognize Our our sinful. sinfulness. Hel, Ya, hari Minggu, paragraf kedua, please. ya. Maka langkah pertama untuk menerima obat dosa adalah menyadari keadaan kita yang bobrok dan ketidakmampuan kita untuk menyembuhkan diri dari diri sendiri. Oke, jadi langkah yang pertama adalah recognize our state of sinfulness and our utter inability to heal ourselves. Kita harus menyadari keadaan kita yang berdosa dan ketidaksanggupan kita untuk menyembuhkan diri kita sendiri. Ini langkah yang pertama. Orang sakit yang tidak menyadari bahwa dia sakit sangat berbahaya. Tapi kalau orang sakit menyadari bahwa dirinya sakit, Bisa sembuh. kemungkinan untuk sembuh lebih Besar. besar karena dia akan pergi mencari Pertolongan. siapa orang sakit yang tidak merasa dirinya sakit di zaman Yesus. Orang Farisi. Orang Farisi.
Sampai Yesus katakan apa? Aku datang bukan untuk mencari orang yang benar, tapi cari orang yang berdosa, cari orang yang sakit. Coba kita buka Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Pak Ringo-Ringo, Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lukas 5 ayat 27 sampai 32. Lukas 5. Tadi ada yang mana? Kali ini kedua. Tadi ini Bu. Hari yang kedua. Coba. Hari Iya, 27:32. mulai ada. Lukas 5. Udah dapat. After this, Jesus went out and saw a tax collector by the name of Levi sitting at his tax booth. "Follow me," Jesus said to him. And the Levite got up, left everything and followed him. Then Levi held a great banquet for Jesus at his house, and a large crowd of tax collectors and others were eating with them. But the Pharisees and the teachers of the law who belonged to their sect complained to his disciples, "Why do you eat and drink with tax collector and sinner?" Jesus answered them, "It is not the healthy who need." Kemudian ketika Yesus pergi keluar, ia melihat seorang pemungut cukai yang bersama Lewi sedang duduk di rumah cukai. Yesus berkata kepadanya, "Ikutlah aku." Ayat 28, maka berdirilah Lewi dan meninggalkan segala sesuatu lalu mengikut dia. Dan Lewi mengadakan suatu perjamuan besar untuk dia di rumahnya. Dan sejumlah besar pemungut cukai dan orang-orang lain turut makan bersama dengan dia. Orang-orang Farisi dan ahli-ahli Taurat bersungut-sungut kepada murid-murid Yesus, katanya, "Mengapa kamu makan dan minum bersama-sama dengan pemungut cukai dan orang berdosa?" Lalu jawab Yesus kepada mereka, katanya, "Bukan orang sehat yang memerlukan tabib, tetapi orang sakit. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tetapi orang berdosa, supaya mereka bertobat." Jadi ada dua grup paling sedikit dinyatakan dalam ayat ini. Satu, pemungut cukai yang selalu dihina, dianggap najis oleh orang Farisi. Dan yang kedua, orang Farisi yang menganggap dirinya suci, lebih suci dari orang lain. Kalau saudara baca Roh Nubuat, Kerinduan Segala Zaman, Matius itu sudah lama mendengar khotbah-khotbahnya Yesus. Sudah merindukan kalau boleh dia bisa jadi murid Yesus. Cuma dia pikir kalau nanti dia approach Yesus, dia bisa-bisa ditolak. Karena orang Farisi kan merendahkan. Jadi
Matius mula-mula berpikir menyamakan Yesus seperti Orang Farisi. orang Farisi. Makanya dia terkejut pada suatu hari waktu Yesus katakan apa? Ikut. Ikutlah aku. Makanya dia tidak banyak komen, langsung lihat. Ikut. Dia ikut. Besoknya di kantornya tergantung tanda no longer in business. Orang-orang heran, ada apa? Kok tiba-tiba usaha dihentikan? Matius sudah lama menunggu momen seperti ini, baru sekarang tiba. Jadi karena gembiranya, mimpinya yang sudah lama tiba-tiba menjadi kenyataan, dia bikin apa? Pesta syukuran, berterima kasih karena apa yang dia inginkan selama ini sekarang jadi kenyataan. Dia jadi murid Yesus, dan pekerjaan yang lama semuanya apa? Ditinggal. Dan karena gembiranya diundang rekan-rekannya. Disitulah orang Farisi seperti mendapat kesempatan untuk mengkritik Yesus. Kok kamu makan sama-sama orang yang oleh masyarakat dianggap najis? Yesus katakan apa? Aku datang untuk orang yang sakit. Aku datang untuk membangun Mereka orang yang bukan merasa sehat tidak memerlukan dokter. Mereka yang merasa diri sehat. Ini Yesus sedang menyindir mereka. Orang Farisi merasa bahwa dia sehat. Dia sudah fit for heaven. Mereka itu tidak memerlukan dokter. Hanyalah orang-orang yang tahu dirinya sakit yang perlu dokter. Aku datang bukan untuk memanggil orang benar, tapi orang-orang berdosa kepada pertobatan. Di gereja, dua grup ini ada. Ada orang-orang yang benar-benar merasa dirinya berdosa, memerlukan obat keselamatan. Tapi ada juga orang yang merasa kita punya kebenaran lebih daripada anggota gereja lain. Pertanyaannya, ke grup mana kita berada? Itu untuk direnungkan. Jadi langkah yang pertama adalah kita harus mengetahui keadaan diri kita yang sebenarnya, penuh dengan dosa dan ketidaksanggupan kita untuk menyembuhkan diri kita. Tapi ada pertanyaan di sini. Ya, teruskan. Hari Minggu. Terusan kalimat kedua. Tetapi bagaimanakah kita bisa melihat kebutuhan kita yang sebenarnya jika kita buta? Bagaimanakah kita bisa mengetahui bahwa kita adalah orang-orang berdosa jika justru dosa-dosa kitalah yang menghalangi kita dari mengenal keadaan kita yang sebenarnya? Apa pertanyaannya kalau disederhanakan? Bagaimana caranya kita Melihat dosa kita bisa mengetahui keadaan kita yang sebenarnya? How? Jawabnya di huruf tebal. Bagaimanakah mata rohani kita bisa dibuka sehingga kita boleh mengenali kebutuhan kita yang sangat besar akan juru selamat? Jadi supaya kita bisa tahu apa kebutuhan kita yang sebenarnya, kita harus memandang kepada siapa? Yesus.
Yesus. Sister White mengeluarkan statement, there is only one way to know ourselves. Hanya ada satu cara bagaimana kita bisa mengenal diri kita. Lalu dijawab oleh Nyonya White sendiri, by beholding Jesus Christ, oleh memandang kepada Yesus yang disalibkan itu. Kalau kita memandang kepada pendeta, ketua sidang, teman-teman di gereja, kita bisa saja menjadi apa? Kecewa. Menjadi kecewa. Atau kemudian kedua, kita bisa merasa sombong karena kita lebih dari mereka. Kalau kita mau lihat keadaan diri kita sebenarnya, lihatlah kepada Yesus dalam kesempurnaannya. Seperti Nabi Yesaya, begitu dia melihat Tuhan bersemayam di tahtanya, lalu dia lihat dirinya, apa teriakannya? Celakalah. Celakalah aku, manusia yang najis bibirnya. Jadi begitu melihat Tuhan dalam kesempurnaannya, baru dia sadar kenajisan dirinya. Nah, kalau orang sadar bahwa dirinya najis, dirinya sakit, dia tahu apa kebutuhannya. Kebutuhannya adalah bertemu dengan dokter, mendapat obat dari dokter. Supaya kita bisa melihat keadaan diri kita yang sebenarnya, kita memerlukan apa? Masih ingat di buku Wahyu, Salat mata. surat kepada sidang Laodikia, Yesus digambarkan sebagai heavenly salesman dengan 3 produk surga yang hendak dijualnya. Satu apa? Garment. Satu, emas yang melambangkan iman. Kedua, yang disebut jubah putih, itu kebenaran Kristus. Dan yang ketiga, Salat mata. itu melambangkan apa? Spiritual discernment. Nah, siapa itu? Yang baca paragraf berikutnya. Satu-satunya salat mata yang bisa membuat kita melihat status kerohanian kita yang sebenarnya adalah Roh Kudus. Oke. Jadi Roh Kudus dilambangkan sebagai apa? Salat mata. Jadi sudah berapa lambang Roh Kudus yang kita ketahui sekarang? 3. Kita review. Roh Kudus dalam Alkitab Perjanjian Baru dilambangkan 1, Burung merpati. burung merpati waktu Yesus dibaptis. Yang kedua, Lidah api. lidah api waktu Pentakosta. Pentakosta. Ketiga, Salat mata. Salat mata. salat mata. Keempat, sepuluh, perumpamaan 10. Minyak. Ekstra, minyak ekstra. Itu yang Roh Kudus. Jadi paling sedikit sekarang kita sudah tahu, at least di Perjanjian Baru 4 lambang Roh Kudus. Kali ini Roh Kudus dilambangkan sebagai salat mata untuk bisa melihat keadaan kita yang sebenarnya. Tanpa bantuan Roh Kudus kita merasa diri kita sudah suci, sudah benar. Terus saya
Sebelum pekerjaan lain yang ia mungkin lakukan bagi kita, dia harus menyatakan dosa kepada kita. Terus-menerus ia berseru kepada hati nurani kita untuk menghasilkan di dalam diri kita kesadaran yang tak terelakkan dari dosa-dosa kita dan perasaan bersalah yang dalam yang menuntut kita untuk merindukan juru selamat. Ketika kita mendengar panggilan itu, kita harus mendengarkan dan menurutnya. Jika tidak, cepat atau lambat, kita akan dikeraskan dan menentang Roh Kudus, sehingga tidak ada lagi yang bisa dilakukan bagi kita. Sebuah pemikiran yang menakutkan. Jadi begitu kita dengar Roh Kudus bicara kepada hati nurani kita, yang terbaik kita akan Menerima. listen dan obey. Yang seringkali terjadi kita Listen bukan dan kita mengeraskan tolak, hati. kita Tunda. tunda sampai hati kita ini jadi Keras. keras. Dulu waktu saya masih sekolah SD SMP, suka bermain-main di kebun karet. Bila mana dahan pohon itu patah, tergeletak di tanah, kena di atas rumput, tiap hari kena embun, tiap hari kena embun. Itu lama-lama kayu yang tadinya bisa dipotong oleh kampak, sekarang udah seperti apa? Batu. Memang jadi keras. Kita pikir apa ini? Padahal batang kayu, tapi karena kena embun tiap hari untuk berbulan, bertahun, jadi keras. Ini dosa itu seperti embun, bisa membuat hati kita jadi apa? Keras. Dan kalau sampai itu terjadi, kalau kita keraskan hati kita melawan Roh Kudus, tidak ada jalan lain bagi kita untuk apa? Untuk bertobat. Jadi the first step adalah recognize your need. Baik, sampai di sini apakah ada pertanyaan dari saudara-saudara? Masih ingat khotbah Yesus di atas bukit? Berbahagialah orang yang blessed are the poor in spirit. Yang kedua, The meekness. blessed are the more. Itu bicara tentang apa? Berbahagialah orang yang miskin dalam rohani. Maksudnya orang-orang yang mengetahui bahwa dirinya orang berdosa. Yesus katakan, diberkatilah orang yang menyadari bahwa dirinya orang berdosa dan merasa sedih oleh karena dia adalah orang berdosa. Yang bahaya adalah orang yang sakit tapi merasa diri sehat. Itu sangat berbahaya. Baik, langkah yang kedua. Ya, hari Senin, Repenting. paragraf pertama. Hari Senin mereka Ya, menyadari dosa-dosa kita tidaklah cukup. jadi kalau hanya menyadari keadaan kita belum cukup. Harus disertai dengan apa?
harus disertai dengan pertobatan. Harus disertai dengan pertobatan. Ada 3 aspek yang diajarkan oleh Alkitab tentang arti pertobatan. Yang pertama, baca terus. Oh. Arti alkitabiah dari pertobatan meliputi 3 aspek. Pengakuan dosa seseorang. 1. Pengakuan dosa. Kedua, Penyesalan karena telah berbuat dosa. Dan kerinduan untuk tidak berbuat dosa lagi. nah, jadi ada 3 aspek. Menyadari dosa kita sendiri. Artinya kita tahu ini adalah Dosa. dosa. Karena kalau orang merasa ini bukan dosa, padahal dosa, susah. Jadi ia harus mengaku bahwa apa yang diperbuatnya adalah Dosa. dosa. Lalu yang kedua, Merasa susah, merasa sedih sedih. karena sudah berbuat dosa. Kalau Yudas sedih karena Ketangkap. ketangkap. Ada beda itu. Orang di penjara ada bermacam-macam. Ada yang menyesal karena dosanya itu sangat keji. Tapi ada yang menyesal karena akibat daripada Dosa. disinilah problem dengan siapa? Judas. Judas. Nanti kita baca. Teruskan ya. Jika salah satu kurang, tidak ada pertobatan sejati. Sebagai contoh, Yudas mengakui dosanya, tapi ia tidak memiliki penyesalan karena telah mengkhianati sang guru. Jadi Yudas itu admitted his sin, mengaku. Kalau saudara baca Roh Nubuat, sesudah Yesus ditangkap dan tidak melawan, tidak mencoba untuk melepaskan diri, Yudas itu tergantung di jubahnya imam. Tapi sudah Terlambat. terlambat. Jadi Judas gimana? Tidak ada. Mengaku dosanya, tetapi apa yang kurang? Penyesalan. Penyesalan. Masih ingat bahasa Grekanya apa ya? Metanoia. Metanoia atau metamelomai? Sering Kalau kembali. Petrus Metanoia. metanoia. He wept bitterly. Webnya itu bahasa Grekanya metanoia. Metanoia. Kalau Judas Metamelomai. metamelomai. Dia sedih karena akibat daripada dosanya. Kalau orang benar-benar bertobat, dia tidak ada kemauan lagi untuk mengurangi dosanya. Tapi kalau orang yang menyesal karena akibat dosa, begitu keluar dari penjara, dia akan apa? Kembali lagi kepada dosanya. Jadi 3 aspek menurut Alkitab dari pertobatan yang benar. 1, mengakui dosanya. Yang kedua, merasa sedih atas dosanya. Dan ketiga, tidak ada lagi keinginan untuk Berbuat. berbuat. Jadi 3 aspek ini menandai pertobatan yang benar.
Kemudian para sahabat meneruskan dengan pentingnya pertobatan. Yohanes Pembaptis dan Yesus khotbahnya sangat mirip, identikal. Apa katanya? Tobatlah Bertobatlah karena kerajaan surga sudah dekat. karena kerajaan surga sudah dekat. Kalau berbicara menurut bahasa sehari-hari, bertobat itu apa sebenarnya? Kata sehari-hari bertobat itu berubah. Atau kalau yang kita lihat selalu di rambu-rambu lalu lintas, bertobat itu rambu-rambu yang mana? U-turn. Bertobat artinya kita mengadakan U-turn dalam hidup kita. Tadinya kita berjalan menuju ke utara. Kalau bertobat kita berbalik berapa derajat? 180. Yang bilang 360. Banyak orang bertobat tapi 360 derajat. Dia balik lagi. Jadi harus 180 derajat. Itu namanya bertobat. Mengadakan U-turn dalam hidup kita. Nah, kemudian ada keterangan tambahan. Di hari Senin ini mesti kita baca ini. 1, 2, paragraf keempat ya. Sekarang telah dikatakan kepada kita, kemurahan Allah menuntun kepada pertobatan. Apa? The goodness of God leads you to repentance. Roma 2 ayat 4. Apa artinya? Apakah artinya itu? Heng, coba baca dulu NIV. Kita mau dengar NIV punya. Now, Roma 2 ayat 4. Baca di Alkitab kan? NIV. Roma 2 ayat 4. Or do you show contempt for the riches of his kindness, tolerance, and patience, not realizing that God's kindness leads you toward repentance? Apa maksudnya? The goodness of God leads you to repentance. Apa goodness? Kebaikan. Kebaikan Tuhan menuntun kamu kepada pertobatan. Apa artinya? Jawabnya di kutipan Ellen White, Christ of the Passion 189. Lompat ayo. Kutipan Ellen White, paragraf terakhir. Kita tidak bertobat supaya Allah dapat mengasihi kita. Jadi kita tidaklah bertobat supaya Tuhan mengasihi kita. Tapi Ia menyatakan kepada kita kasih-Nya supaya kita dapat bertobat. Tapi Tuhan menyatakan kasih-Nya supaya kita apa? Dapat bertobat. Di sini kelihatan Tuhan ini selalu yang mengambil Inisiatif. pemerkasa. Dia yang selalu proaktif. Kita yang reaktif. Respon. Jadi Tuhan menyatakan kasih-Nya supaya kita bisa bertobat.
recognize your need. Yang kedua, repent, berubah, memutar haluan hidup kita 180 derajat. Yang ketiga, hari Selasa ya, paragraf pertama. Pertobatan sejati selalu sejalan dengan iman pada Yesus sebagai satu-satunya juru selamat kita. Yesus sering berbicara tentang kebutuhan untuk percaya kepadanya agar menerima berkat-Nya. Jika engkau percaya, tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Iman penting jika kita mau diselamatkan. Setan mengetahui itu. Itulah sebabnya ia membuat segala sesuatu untuk menjauhkan kita dari percaya. Jadi pertobatan yang sejati goes hand in hand dengan apa? Dengan iman. Nah sekarang kembali kita harus definisikan apa yang dimaksud dengan iman di sini. What does it mean to believe? Paragraf kedua. Menurut Yesus, apakah artinya percaya? Hal ini lebih daripada perasaan yang sama-sama bahwa sesuatu yang akan terjadi begitu saja. Hal itu lebih daripada sekedar sebuah latihan mental. Iman yang menyelamatkan bukanlah tanpa isi sama sekali. Sebaliknya, iman memiliki objek yang pasti, Yesus Kristus. Iman adalah mempercaya bukan hanya pada sesuatu tetapi khususnya pada seseorang. Iman adalah bergantung pada Yesus dan kematiannya bagi kita. Percaya pada Yesus berarti mengenal Dia, memahami siapa Dia, dan menerimanya secara pribadi. Itulah definisi dari iman. Iman itu adalah trust in Jesus. Bahasa Indonesianya trust yang paling kena adalah apa? Bergantung. Kita betul-betul bergantung kepada siapa? Kepada Yesus. Tapi dalam keterangan sambungannya, ingat bahwa yang menyembuhkan kita adalah apa? Yesus. Nah di sini jangan sampai keliru. Jangan sampai keliru. Yesus seringkali mengatakan, your sins are forgiven. Your faith has saved you. Nah ini kita harus clarify. Jangan sampai kita merasa bahwa kuasa penyembuhan itu datangnya dari iman. Bukan. Kuasa penyembuhan itu datangnya dari siapa? Yesus. Dari Yesus. Lalu apa hubungannya dengan iman? Nah di sini paragraf yang terakhir harus digarisbawahi. Ya. Menurut Injil, ketika Yesus menyembuhkan beberapa orang, Dia berkata kepada mereka, imanmu telah menyembuhkanmu. Contohnya yang mana? Orang yang lumpuh itu berita. Your faith has made you well. Coba buka Lukas 17 ayat 19. In Lukas 17. 19. Lalu ia berkata kepada orang itu, berdirilah dan pergilah,
imanmu telah menyelamatkan engkau. Nah, sepintas lalu seolah-olah power itu keluar dari mana? Iman orang. Dari iman. Padahal tidak demikian. Ya. Power itu keluar dari mana? Dari Yesus. Nah, di sini kita harus baca. Teruskan ya. Dengan mengucapkan kata-kata ini, ia tidak sedang menugaskan setiap kuasa penyembuhan kepada iman mereka. Maksudnya apa? Bukan iman mereka yang Bukan Menyelamatkan. kuasa itu bukan keluar dari iman. Iman mereka hanya percaya untuk penuh pada kuasa Yesus untuk menyembuhkan mereka. Nah, terus Kuasa iman tidak datang dari orang yang percaya, tapi dari Allah atas nama orang itu percaya. kalau dikatakan we are saved by faith, bukan iman kita yang menyelamatkan. Yang menyelamatkan adalah apa? Yesus. Yesus. Anugerah. Faith, yang dikatakan di buku di Sahur Inggris, faith is not our savior. Our savior is Yesus. Jesus. Jadi harap bisa dibedakan ya. Walaupun sepintas lalu seolah-olah imanmu yang penuh kuasa yang menyembuhkan kamu, tetapi their faith was just a complete trust in Jesus' power to heal. Iman itu hanyalah sekedar ketergantungan kita yang sempurna dalam kuasa Yesus untuk menyembuhkan. The power of faith does not come from the person who believes. Kuasa iman datang bukan dari orang yang percaya, tapi dari Tuhan dalam siapa orang itu percaya. Itu kalimat-kalimat harus direnungkan, harus dijadikan bahan meditasi supaya kita bisa mengerti dengan sepenuhnya. Jadi believe in Jesus maksudnya apa? Ketergantungan yang sempurna kepada kuasa Tuhan. Pikir karena iman. Contohnya Paulus, mau kurang apa Paulusnya itu? Iya. Tapi toh waktu dia minta disembuhkan, tidak disembuhkan. Siapa rasul yang besar? Paulus. Sudah ketahui. Satu Paulus. Yang kedua Yohanes Pembaptis. Yohanes. Yang ketiga Petrus. Kalau Paulus dikenal sebagai the apostle of The Gentile. kan ada tiga: iman, pengharapan, dan kasih. Kalau di match, Paulus was the apostle of faith. John Love. was the apostle of love. Peter the apostle of hope. Kalau mau lihat Paulus, apa yang kurang dari imannya? Tapi tetap tidak apa? Tidak sembuh. Jadi dengan kata lain, walaupun kita berdoa, itu terserah kepada Tuhan. Betul. Kalau Tuhan mau sembuhkan, dia sembuhkan. Kalau dia lihat ini enggak, sudah cukup. Jadi bukan karena kita kurang iman. Intinya kan ke situ aja.
Nah sekarang huruf tebal paling bawah hari Selasa paling bawah. Mengapakah kita harus berhati-hati dalam bagaimana kita memahami peranan iman dalam hal doa? Jadi kita harus apa? Hati-hati. Harus mengerti peran daripada Iman. peran iman. Jangan sampai keliru. Terus saya Khususnya tentang penyembuhan. Mengapakah merupakan kesalahan menyimpulkan ayat-ayat di atas bahwa jika penyembuhan tidak datang saat kita berdoa, itu karena kita tidak mempunyai cukup iman. jadi jangan bilang kalau orang tidak sembuh, dia apa? Kurang iman. Kurang iman. Nggak boleh kita bilang begitu. Paulus, dia bagaimana? Imannya iman. Dia berdoa tapi tidak sembuh. Jadi apa hubungannya sekarang? Biasanya kalau kita ada problem yang serius, kita sampai berpuasa. Dan tujuan kita berpuasa supaya kita punya, Berhasil. iya, itu kan yang selalu kita lakukan. Iya. Saya ada problem mau hadap imigrasi. Wah, saya berdoa sungguh berpuasa. Itu yang selalu kita lakukan. Ya. Malam ini kita dapati itu semua terserah kepada Tuhan. Kalau Tuhan bilang oke, kamu dapat. Kalau enggak, walaupun berpuasa, berdoa siang malam. Dalam arti bahwa Tuhan tahu akhirnya. Iya, Eh, iya, artinya itu. dalam konteks itu. Nah, yang selama kita punya pengertian kan, wah, kita sudah berpuasa ini. Karena Mungkin dari pihak kita supaya kita lebih konsentrasi mungkin. Itu yang konsep yang selalu ada kepada kita sebagai umat Tuhan. Tapi kan Begitu Tuhan kita lihat ada akhirnya, ngomong. kita nggak lihat. Ya itu yang, ya. Sekarang kita mengerti itu setelah kita pelajari. Tapi ada begitu banyak yang tidak mengerti dan sampai sekarang. Kalau tidak ada problem yang serius, Nggak berdoa. tidak kurang. Ya kan? That's what Dulu aja waktu Kita disuruh, berpuasa That's kalau what kita I ada mean. sakit yang serius. masih ingat waktu ada perintah melapor, Iya betul. Imigrasi. semua bikin Puasa. prayer circle. red circle. Banyak datang ke gereja. Ya artinya menimbulkan dari diri kita sendiri. More concentrate. Dan saya ada Cari hubungan lebih ada dekat good dengan news Tuhan. yang bisa dibagikan tentang DK. Kan baru-baru ini ada orang mengadukan DK mesti dibawa ke pengadilan. Kapan dapat good newsnya, Dik? Kemarin sesudah menerima surat-surat yang bikin dirinya stressful, Ancam-ancam. tiba-tiba kemarin di Dismiss. dismiss, no case. Kita berdoa berulang kali dengan Diki di bengkelnya, buka Alkitab. Kalau kamu berada dalam kesulitan, berserulah kepadaku, maka aku akan melepaskan kamu. Amin. Masih ingat deh ayatnya? Gimana? Berapa sih? Mazmur 50 ayat 15. Coba baca lagi. Mazmur 50 kan ya? Ya, itu ayat yang kita baca sama-sama. Ayat 33. Ayat 15. 15. Ayat 15. Mazmur 50 ayat 15. Ini, Berserulah kepadaku pada waktu kesesatan. jadi waktu kesusahan Tuhan bilang apa? Berseru. Berseru kepadaku. Lalu apa jadi?
Aku akan meluputkan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Selah. Aku akan melepaskan engkau dan engkau akan memuliakan aku. Disuruh kok. Jadi di sini memang kita diajak oleh Tuhan. Kalau kamu dalam kesulitan, saudara dengarkan ini. Ingat akan baca lagi, dengarkan ayat ini baik-baik. Ayat 15. Berserulah kepadaku pada waktu kesesatan. Aku akan meluputkan engkau Oke, dan siapa yang akan meluputkan engkau? Tuhan. Bukan iman. Aku yang akan meluputkan. Kamu harus apa? Berseru juga. Nah, bagaimana dengan yang tidak dilepaskan? Itu sebabnya Kalau sampai Tuhan tidak menjawab doa kita menurut kemauan kita, ada berapa kemungkinan? Satu, Tuhan punya sesuatu yang lebih baik. lebih baik, yang kita waktu itu belum bisa mengerti. Kita kan seringkali berdoa, Tuhan, yang saya minta ini yang sangat baik bagi saya, tapi Tuhan katakan no. Contohnya di Alkitab siapa? Yohanes Pembaptis. Yang jelas, sangat jelas, orang yang dirasuk setan di Gadara. Masih ingat? Yes. Begitu dia sembuh, waktu Yesus mau berangkat naik perahu, dia bilang, Guru, saya ingin ikut kemana saja kau pergi, seperti yang murid-murid ini. Itu permintaan baik atau tidak? Baik sekali. Sangat baik. Tuhan, saya mau ikut kemana saja Tuhan pergi. Tapi sudah katakan, no, kamu harus kembali ke kampung dan ceritakan apa yang sudah jadi pada kamu. Satu kampung akhirnya berubah karena kesaksian daripada. Jadi kalau sampai Tuhan menjawab no, disebabkan karena Tuhan punya plan yang lebih baik, yang waktu itu kita tidak Mengetahui. mengetahui. Nanti sudah bertahun-tahun kita ngomong, oh iya, kenapa Tuhan? Juga yang besar mengajar itu Mazmur 37 ayat 32 terkini. Ya, silakan baca. Orang fasik mengintai orang benar dan berikhtiar membunuhnya. Tuhan tidak menyerahkan orang benar itu ke dalam tangannya. Ia tidak membiarkannya dan menyatakan fasik pada waktu dia hidup. Abraham. Jadi ini selalu baca, yang baca petunjuk terus ini. Mazmur 37 Mendeki Tidak ayat 30 dan 32 dan 33. Jadi seperti Paulus, dia berdoa supaya Tuhan sembuhkan sakit matanya itu, karena itu sangat mengganggu, seperti duri di dalam dagingnya, sangat mengganggu. Tapi Tuhan katakan, my grace Is sufficient. is sufficient for you. Untuk apa? To keep him Humble. menyawai dari sejak umur 9 sampai matinya, penyakitnya tidak kunjung sembuh. Kalau arthritisnya menyerang, anfal, kesakitnya bukan main. Tapi juga Tuhan katakan, I have something better for you, to keep her humble. Sepertinya selalu
ada jawaban ya Pak Pendeta, tetapi bukan jawaban yang keinginan kita ya. Nggak enak juga begitu Pendeta. Karena di dalam Alkitab ada ayat mengatakan bahwa seringkali kita tidak tahu apa yang harus kita minta. Masih ingat? Iya. Contohnya siapa di Alkitab yang Yesus katakan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Itu sudah dari tangan Berada kiri. Waktu dua muridnya datang sama Yesus. Yesus, kalau kamu sudah dirikan kerajaan, jangan lupa ya, saya duduk di kiri, di kanan, adik saya di kiri. Yesus ngomongnya terang-terangan, kamu ini tidak tahu apa yang kamu minta. Itu contohnya. Saya ada simplicity doa ini Pak Pendeta. Terserah Tuhan sajalah. Itu saya gimana Pendeta? Mana yang terbaik bagi saya? Ya mesti begitu. Gimana? Coba buka Markus 11 ayat 24. Karena dibilang apabila imanmu dijusau akan bisa meminta. Karena itu aku berkata kepadamu, Ini ayat ini, coba dengar yang ingat baca. apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Nah ini sesuai dengan keinginan kita. Pendeta. Kalau Paulus kan dia udah minta tetap dikasih. Ini tidak sejalan dengan ini. Ini enak jawabannya. Jadi mana yang benar ayatnya? Ya benar juga sih. Ya, kita sebagai manusia kan terlalu menginginkan apa yang kita inginkan, seperti Eki bilang sampai puasa dikasih. Saya pikir sendiri begini, sekarang bagaimana kita harus ya mau bilang educate kepada tidak selamanya Tuhan akan jawab apapun walaupun kita berpuasa. Jadi sama kembali lagi doa Yesus, kehendakmu yang jadi. Dan kalau kehendak Tuhan itu tidak sesuai dengan kemauan saya, kita harus belajar untuk berterima kasih. Ini saja sikap yang harus kita build up di dalam hidup kita. Tapi kan Tuhan bilang harus minta. Ya itu. Ya tapi jawabannya dari orang Tuhan Amerika kan. bilang, if you don't ask, the door already closed. If you ask, door bisa close, bisa open. Ya memang harus minta. Saya maksudnya mintanya masuk akal. Ya pendeta kan? Kalau kita nggak minta, otomatis kita nggak bakal dapat. Joel Austin jawab pertanyaan itu, tapi dia jawabnya dengan cerita yang membuat kita ketawa. Ada satu orang anggota di gereja, dia berdoa, ada seorang pendeta di gereja berdoa ke Tuhan, Tuhan, ini anggota saya yang satu si B selalu bikin macam-macam di gereja, terlebih terhadap saya. Jadi saya memohon kepada Tuhan, tolonglah supaya orang ini somehow bisa pindah dari gereja saya. Lalu Tuhan jawab, enggak, saya akan biarkan orang itu tinggal di gerejamu, karena itu yang membuat engkau dekat sama aku. Kamu selalu ngomong sama saya karena dia, jadi saya biarkan dia. Iya, karena Tuhan ya. Tapi Kalau nggak orang nggak tergantung dari Tuhan, benar kan? jadi yang penting kita bergantung sama Tuhan. Dari mana yang kabar dia Tuhan?
Markus 11 ayat 24. 24. Ada doa yang dijawab instantly. Ada doa yang dijawab Ada yang ditunda. lama sekali. Ada keluar seorang istri kasih tahu saya, pendeta, 50 tahun saya tunggu suami saya untuk bertobat. Malam ini sesudah dengar panggilan pendeta baru dia bertobat. Saya 50 tahun saya berdoa terus berusaha, ini malam baru dijawab. Tapi ada doa yang Tidak dijawab. Tuhan katakan, I have something better in store for you. Dan sekarang kamu belum mengerti. Nanti akhirnya kamu akan mengerti. Nah, kalau doa untuk orang sakit, menyawai di buku Ministry of Healing, menunjukkan kita boleh klaim janji Tuhan. Tapi bila mana kita berdoa bagi orang sakit, harus selalu diakhiri dengan kehendakmu yang jadi. Kami minta dia sembuh, tapi Tuhan kehendakmu yang jadi. Kalau berdoa untuk orang yang sakit, Bagaimana doa pendeta Edward Bultom itu, pendeta? Itu mah doa politik gitu. Dia bilang Yang Prabowo. pasti menang, dia bilang. Nah, itu Baru Bapak. saya ada ini itu tadi. termasuk kategori. Ceroboh. Nah, yang dua itu kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Repot yang Edward Bultom ini. Iya. Nah, saya itu dengan sepotong doanya. Oh. The spiritnya itu udah apa? Kayaknya karismatik. Sekarang pakai dukun dia kan. Karismatik. Dan Aduh. di doa-doa yang dikumandangkan waktu itu kan politically motivated, Iya. bukan supaya kehendak Tuhan yang jadi, tapi supaya kehendaknya yang apa. Prabowo yang jadi. Kalau Dan doa itu bukan doa, bukan gratis. Iya. Itu pasti apa? Dibayar untuk mempengaruhi siapa? Umat. Umat. Itu kan politically. Iya. Gereja-gereja pecah di Jakarta. Wah, kacau-kacau. kalau begitu, apakah itu bukan sebuah hujatan buat Iya. Tuhan? Iya. Oh. Betul. Betul itu ya. Oh, betul. Jadi mau gunakan kuasa menyalahgunakan. ini yang dibilang kamu tidak tahu apa yang kamu Kamu minta. Itu malah merusak tuh. Umat pecah. masa tiba-tiba pada khotbahnya sama. Betul. Oke, next in our study, the wedding garment. How then can we be righteous before God? Bagaimana kalau demikian kita bisa benar di hadapan Tuhan? Nah, jangan lupa, sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia secara rohani berada dalam keadaan telanjang. Kita tahu ceritanya, Adam dan Hawa menganyam daun ara, membuat cala. Diganti oleh Tuhan dengan apa? Kulit binatang. Jubah kulit. Artinya apa? Yang usaha manusia itu Nggak cukup. tidak mencukupi. Usaha manusia tidak bisa melayakan dia sebagai orang berdosa masuk ke surga. Hanya kebenaran dari Tuhan yang bisa menyelamatkan. Jubah manusia seperti apa? Kain lara. Kain lara. Jadi supaya bisa layak masuk surga,
jubah yang kotor seperti kain darah harus Ganti dengan jubah Kristus. diganti dengan jubah Kristus. Nah, di sini kita harus hati-hati. Ada orang yang mengajar kita hidup benar di hadapan Tuhan sampai titik ini. Lalu selebihnya akan di-match oleh kebenaran siapa? Kristus. Tidak demikian. Kalau kita selamat oleh kebenaran siapa? Kristus. Yang dihisapkan jadi Kebenaran kita. Jadi tabiat Kristus menjadi tabiat kita. Penurutan Kristus jadi penurutan kita. Jubah Kristus jadi jubah kita. Jadi yang dilihat oleh Tuhan bukan keadaan diri kita. Yang dilihat oleh Tuhan adalah Yesus yang sempurna, yang kebenarannya diperhitungkan jadi kebenaran kita. Itu intinya terdapat dalam hari Rebo, huruf tebal paling bawah. Ya. Melebihi dan melampaui apapun yang kita yakini, mengapakah kita harus memahami bahwa keselamatan kita hanya datang dari apa yang Kristus telah berikan kepada kita sebagai sebuah pemberian. Mengapakah kita harus selalu mengingat ini? Ada satu kata yang kurang jelas. Coba baca sekali lagi. Melebihi dan melampaui apapun yang kita yakini, mengapakah kita harus memahami bahwa keselamatan kita hanya datang dari apa yang Kristus telah berikan kepada kita sebagai sebuah pemberian. Mengapakah kita harus selalu mengingat ini? Yang you lihat ada yang kurang? Itu kurang bahasa Inggris, bahasa Indonesia. Bahasa Inggris. Ada yang tidak diterjemahkan. Above and beyond anything else we believe, why must we understand that our salvation comes only from the covering that Christ gave us as a gift? Why must we always remember this? Lihat nggak, ada kata yang paling penting yang tidak diterjemahkan. Covering. Iya, Covering. nggak missing kan? Iya. Dari sini cuma dia bilang, mengapakah kita harus memahami bahwa keselamatan kita hanya datang dari apa yang Kristus sudah berikan kepada kita sebagai sebuah pemberian. Comes only from the covering. Itu kata kuncinya. Missing di Iya, kedua. nggak ada sih. Apa maksudnya covering? Menaungi, Melindungi. cover. Jadi kita ini selamat oleh karena Kebenaran. Kayak snow. Kristus Kayak yang salju pendeta. menyelubungi kita. Kayak snow menutupi semua jadi putih bersih. Walaupun Jubah yang kotor-kotor, lama dicabut, diberikan diganti kembali. jubah yang baru. Jadi yang menyelamatkan kita bukan 30% kita punya kebenaran, 70% Yesus punya. No. Bukan. Keselamatan itu 100% datang dari Tuhan. Hutang dosa kita sudah dibayar ikhlas. Jadi wedding garment itu melambangkan kebenaran Kristus, tabiat Kristus yang coba ya, hari Rebo Ya. paragraf next to the last. Seperti dalam perumpamaan itu, Allah menyediakan pakaian yang kita butuhkan. Dia membuat pakaian bagi Adam dan Hawa dan mengenakannya pada mereka. Sebuah lambang kebenarannya yang menutupi orang-orang berdosa. Nah, itu dia. Dia terjemahkan covering di sini. Sebuah lambang kebenarannya yang menutupi orang berdosa. Nah, di situ covering ada. Ya.
Kemana ya? Tuhan juga menyediakan pakaian kebenaran Kristus bagi gerejanya, sehingga gereja boleh dipersiapkan dalam kain lenan halus yang berkilau-kilauan, yang putih bersih, tanpa cacat dan kerut atau yang serupa itu. Pakaian ini, yakni kebenaran Kristus, tabiatnya sendiri, yang tidak bercacat celah, melampaui iman, diberikan kepada semua orang yang menerima Dia sebagai juru selamat pribadinya. Itu dia. Itu Christ Object Lesson 310. Tolong digaris bawahi. Christ Object Lesson 310. Jadi tabiat Kristus diperhitungkan menjadi tabiat kita. Yang terakhir untuk ini malam, ini Iya. kesimpulan Hari apa menurutnya? hari Kamis, Iya. paragraf pertama. Ketika di dalam iman kita mengakui kebutuhan kita, Oke, satu, mengakui kebutuhan kita. Terus, bertobat, bertobat, mengakui dosa-dosa kita, dan menuntut kebenaran Kristus bagi kita, kita menjadi murid-muridnya. terus, Selama pelayanannya, Yesus memanggil orang-orang yang berbeda seperti Petrus dan Yakobus dan Yohanes untuk menjadi murid-muridnya. Sebuah panggilan yang menyatakan secara tidak langsung meninggalkan segalanya supaya mengikuti Dia. Pada kenyataannya dalam 4 Injil, kata kerja mengikuti benar-benar menjadi anonim bagi murid. Benar-benar menjadi sinonim bagi murid. dalam bahasa Greka kata mengikut dan kata murid identikal. Jadi kalau saya ditanya langkah kepada keselamatan itu apa? Jawabnya gimana? Menyadari kebutuhan kita, bertobat, dan mengaku dosa. Sampai di situ. Dan tidak Jadi mengakui kebutuhan kita, bertobat, mengakui dosa-dosa kita, dan menuntut kebenaran Kristus bagi kita. Kita menjadi murid. in conclusion. Ada 3. Belum harus ada si abang. Oh ini B ya? Tapi solusinya buruk karena baca soalnya. Yang bawah sengaja saya tidak sebut karena sudah pernah kita pelajari the high cost of being a disciple. Kuatkan lagi Baik, rekamannya. kalau sudah Belum. silakan. Apa yang pendeta ngomong kita catatkan di sini. Saya sudah bagikan beberapa orang. Ada yang dari Timika juga sudah mulai ikut kita tulis. Jadi di YouTube, dia kasih masuk di YouTube. Itu ada teman yang ngajarin. Siapa tahu yang jadi ahli nanti. Belajar dari mana ya? Ada teman. Oh, 2 kali saya pergi ke rumahnya. Mudah-mudahan ketiga kali ini saya. finally ya.
conclusion. 20 mereka. Baik. Ya, kalimat terakhir. Sudah ini. The step needed for salvation is very simple and practical. Why? Kenapa? Mengapa jalan menuju keselamatan itu sangat simpel dan praktikal? Karena Tuhan mau semua Karena orang Tuhan selamat. mau supaya semua orang Selamat. akhirnya diselamatkan. Jangan ada seorang pun binasa. The goodness of God leads you to repentance. What does this mean? Jawabnya di pelajaran hari Senin ini. Jawabnya di pelajaran hari Senin, Christ of the Present 189. Ya, baca lagi supaya ingat. Hari Senin, paragraf terakhir. Hari Senin, pelajaran hari Senin, paragraf. Yang terakhir. Boleh ya, baca dulu Sekarang telah dikatakan kepada kita, di yang satu lagi. Bawahnya lagi. Di bawah. kita tidak bertobat supaya Allah dapat mengasihi kita. Nah, kita tidaklah bertobat supaya Tuhan mengasihi kita, tetapi Ia menyatakan kepada kita kasih-Nya supaya kita dapat bertobat. jadi yang proaktif saja. Tuhan. Kita hanya apa? Reaktif. Reaktif. Jadi Tuhan menyatakan kasih-Nya, kebajikan-Nya, supaya kita akhirnya bisa bertobat. Bukan sebaliknya. Bukan kita bertobat baru Tuhan mencintai kita, tidak. Tuhan mencintai kita lebih dulu supaya kita bisa bertobat. Nomor 3, salvation come only from the covering that Christ gives us as a gift. Jangan lupa kata covering. Keselamatan datang hanya bila mana kebenaran Kristus menutupi kehidupan kita. Jadi kebenaran Kristus dihisapkan, diperhitungkan jadi kebenaran kita. Baik, kalau tidak ada pertanyaan, kelas kita berakhir.